Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarlah kami mengenang kebersamaan-Mu dengan para murid di hari ini, sehingga kami bersama-sama belajar akan cinta kasih dan keteladanan-Mu untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan Hari Kamis Putih yang merupakan akhir dari masa Prapaskah yang kita mulai pada hari Rabu Abu yang lalu. Kamis Putih diperingati sebagai hari pertama dari hari Trisuci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Menjelang Yesus ditangkap oleh karena pengkhianatan Yudas Iskariot, pada hari Kamis malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama-sama dengan muridnya. Ada peristiwa penting sebelum perjamuan malam dilaksanakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya tersebut, yaitu pembasuhan kaki para muridnya. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam pembacaan kita pada Kamis Putih saat ini, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan pasal 31b sampai 35. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya? Mungkin seperti para murid waktu itu heran dan ragu-ragu. Bukankah Yesus adalah Tuhan dan guru mereka? Mengapa ia akhirnya membasuh kaki para murid? Ini adalah sesuatu yang tidak lazim pada waktu itu. Memang membasuh kaki adalah sesuatu hal yang terjadi di dalam masyarakat mereka saat itu. Namun biasanya pembasuhan kaki ini dilakukan oleh seorang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Walaupun demikian, sesungguhnya membasuh kaki merupakan pelayanan yang mulia karena harus dilakukan dengan rasa hormat. Saudara-saudara, pembasuhan kaki yang Yesus lakukan dan teladankan hendak menunjukkan bahwa kasih Allah nyata dan dapat dirasakan. Apa yang diperbuat Yesus hendak membuka mata setiap manusia agar melihat bahwa karya Allah itu terwujudkan. Bukan hanya terkonsep dalam angan atau teori semata. Ia memberikan contoh dan teladan nyata kepada murid-muridnya agar kemudian murid-muridnya pun dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu murid-murid Yesus bersedia untuk saling melayani, bersedia bersekutu satu dengan yang lain yang didasarkan pada kasih. Di masa sulit saat ini krisis kasih terjadi. Situasi pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Dan banyak yang kehilangan kasihnya kepada sesama. Kasih mudah diucapkan, tetapi untuk mempraktekkannya ada harga yang harus dibayar. Kebanyakan orang menjadikan kasih hanya sebagai slogan saja. Tetapi ketika dihadapkan pada dunia nyata, kasih hanyalah bayang-bayang. Dan yang sering muncul justru hal-hal sebaliknya. Banyak orang yang hanya peduli pada diri sendiri dan mengabaikan yang lainnya. Pada saat ini saudara-saudara sedang ramai di Instagram ketika Najwa Shihab mengatakan bahwa belakangan muncul sederet peristiwa stigmatisasi antara satu sama lain dari kita sendiri di tengah pandemi ini. Mulai dari aksi pengusiran terhadap tenaga kesehatan, hingga mobil ambulans pengantar jenazah pasien COVID-19 yang diblokade hingga dilempari batu. Di satu sisi kasus-kasus ini menunjukkan kesadaran dan kewaspadaan pada virus COVID-19 mulai terbentuk. Sudah banyak yang menyadari betapa virus ini tidak bisa dianggap remeh, sehingga kampanye jaga jarak mulai dipraktikkan di mana-mana. Namun upaya menjaga jarak ini jadi kebablasan. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir orang atau menolak jenazah. Ada sebuah jargon lama yang mengatakan jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Seharusnya ini menjadi pegangan kita. Wabah COVID-19 ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi dan inilah saatnya bagi kita untuk memperkuat solidaritas.
Jarak fisik memang harus direnggangkan, tetapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Dan di tengah-tengah situasi seperti inilah, sebagai pengikut Kristus, maka kita dipanggil untuk menyatakan kasih secara nyata. Pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan dengan memberikan teladan bukan hanya berkaitan dengan pengorbanan dan merendahkan diri, tetapi juga di dalam hal mengasihi. Maka yang bisa kita pelajari pada Kamis Putih saat ini adalah yang pertama, motivasi dan tindakan Yesus membasuh kaki adalah berdasarkan kasih-Nya. Yang kedua, kerelaan untuk merendahkan diri, bahkan mungkin dianggap rendah oleh dunia, tetapi sesungguhnya itu semua dilakukan dalam rangka menaati kehendak Allah. Ketiga, untuk bisa merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, maka dibutuhkan pengorbanan yang menanggalkan ego, berkorban dengan menanggalkan status sosial yang tinggi dan melaksanakan peran di status sosial yang dianggap lebih rendah, yaitu pelayan. Yang terakhir, tujuan Yesus melakukan semuanya itu bukan untuk bermegah atau pamer, melainkan untuk memberikan teladan dalam hal melakukan kehendak Allah. Maka saudara-saudara, mari kita meneladani dan belajar dari tindakan kasih Yesus, bahwa Ia mencintai dan melayani sesama di dalam kasih. Maka kita pun tidak bisa melakukan yang lain selain saling mengasihi, saling melayani. Sehingga dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Sang Maha Cinta, karena begitu besar kasih-Mu, Engkau rela melalui jalan penderitaan bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta dan teladan yang Engkau nyatakan. Dan tolonglah kami, agar kami juga dapat menunjukkan kasih itu di dalam tindakan nyata. Belajar melayani di dalam kerendahan hati, bukan dengan kekuatan kami, namun semua adalah karena kekuatan daripada-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Sumber Kasih kami berdoa. Amin.